selamat datang kembali di The Deep Dive. Coba Dave, Anda bayangin sejenak sebuah desa di pedalaman Kalimantan, dikelilingi hutan. Terus bayangin sebuah produk dari desa itu setahun kemudian udah ada di rak Alfamart di Jakarta. Wow, itu lompatan yang besar sekali. Besar banget kan? Nah, itulah yang akan kita bedah hari ini. Resep sukses UMKM Sangkai Rempah Nusantara dari Desa Sumber Mulia. Misi kita ya, membongkar gimana caranya mereka melakukan lompatan strategis ini di awal 2026. Oke. Dari semua catatan ini, kayaknya titik balik terpenting buat mereka itu adalah pas mereka berhasil dapat 2 izin krusial, sertifikasi halal sama izin edar. Betul. Dan yang menarik di sini kan biasanya UMKM itu fokusnya ke produk dulu, legalitas, nanti gampang. Iya, seringnya begitu. Nah, Sangkai Rempah ini, mereka balik logikanya. Birokrasi itu bukan hambatan, tapi mereka jadikan semacam fitur produk pertama. Izin edar itu kan bukti produknya aman dari logam berat atau mikroba. Jadi semacam jaminan kualitas ya. Tepat. Dan itu bukan sekedar stempel, tapi kunci yang langsung buka pintu ke jaringan apotek kayak Kimia Farma. Mereka jadi langsung lompatin mungkin ya 90% pesaingnya yang masih di level industri rumahan. Jadi legalitas sebagai strategi, bukan cuma kewajiban. Ada juga sebut tadi soal sertifikasi halal dari program Sehati 2026. Itu apa sebenarnya? Nah, itu inisiatif sertifikasi halal gratis dari pemerintah. Buat Sangkai Rempah, ini langkah jenius. Ini bukan cuma soal kepatuhan syariah loh. Bukan cuma itu. Bukan, ini soal membangun kepercayaan. Di pasar nasional yang mayoritasnya peduli soal itu, ini jadi semacam manajemen risiko. Jadi retail besar pun gak ragu buat kerjasama. Oke. Jadi izin ini kayak kunci ya buat buka banyak pintu. Tapi pintu kemana? Produknya sendiri itu apa sih sebenarnya? Di catatan Anda ada nama-nama yang kedengarannya eksotis banget. Bawang Dayak, kayu bajakah. Betul, ini bukan teh jahe biasa. Mereka itu mengemas kearifan lokal Borneo. Wedang bawang Dayak itu dari tanaman endemik sana. Kayak antioksidan, katanya bisa bantu penderita diabetes dan hipertensi. Oh, jadi minuman fungsional ya? Betul. Terus ada wedang kayu bajakah yang dikenal punya potensi anti kanker. Tapi, nah ini, yang paling punya potensi global itu wedang pasak bumi. Atau apa ya nama lainnya? Tongkat ali. Tongkat ali, saya pernah dengar. Iya kan? Datanya menunjukkan permintaannya itu diprediksi tumbuh 5,8% per tahun sampai 2028. Di 2026 aja trennya udah meluas ke komunitas olahraga sebagai suplemen energi alami. Produknya unik, legalitasnya beres, tapi ini kan UMKM dari desa ya, pasti butuh dukungan. Saya lihat di sini ada peran Pemkab Lamandau. Benar sekali, kesuksesan ini nggak berdiri sendiri. Ada ekosistem pendukung. Pemkab Lamandau itu ngasih bantuan modal, dan yang lebih penting lagi, hibah peralatan industri. Tapi sebentar, saya lihat di sini bantuan modalnya kan 5 juta rupiah per usaha. Itu kedengarannya nggak terlalu besar ya? Apa itu beneran cukup? Pertanyaan bagus. Uang tunai itu penting ya buat modal awal. Tapi yang jadi game changer sesungguhnya itu hibah peralatan industrinya. Oh, peralatannya? Iya, itu yang bikin mereka bisa naikin skala produksi dan jaga kualitas tetap standar. Ini menjawab tantangan terbesar UMKM kalau mau masuk retail modern, yaitu 3K. 3K? Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas ya? Tepat. Nah, soal 3K ini, gimana mereka benar-benar menjembatani itu semua? Soalnya lompatan dari desa ke rak Indomaret itu kan, wah, raksasa. Dan jangan remehkan K yang ketiga, kontinuitas. Ini biasanya titik gugur bagi banyak UMKM. Punya produk bagus buat pameran itu satu hal, tapi bisa masuk 500 gerai tiap minggu tanpa putus, itu hal lain. Nah, disitulah peran peralatannya ya? Betul, disitulah hibah peralatan dari Pemkab jadi vital. Mereka juga cerdas soal kemasan. Mereka paham banget kalau di retail modern, kemasan itu ya produknya itu sendiri. Mereka adopsi tren desain 2026. Seperti apa itu trennya? Estetika organik, warna-warna bumi, material ramah lingkungan, terus penggunaan QR Code. Nah, soal QR Code itu menarik sih.
strategi yang bagus ya buat konsumen kota yang peduli transparansi. Tapi apa iya gitu konsumen di daerah atau mungkin yang lebih tua beneran nge-scan QR code-nya? Atau ini lebih ke branding aja? Bisa jadi keduanya. Mungkin nggak semua nge-scan, tapi adanya QR code itu aja udah ngirim sinyal. Kami serius, kami transparan, kami modern. Itu membangun persepsi kualitas bahkan sebelum produknya dicoba. Iya juga ya. Jadi kalau kita rangkum nih, di awal 2026 itu, Sangkai Rempah Nusantara benar-benar bertransformasi. Dari ya produk desa jadi pemain industri nasional, mereka gabungin kekayaan etnobotani Kalimantan dengan standarisasi modern, dukungan pemerintah, dan strategi pemasaran yang cerdas. Sebuah cetak biru yang luar biasa. Betul. Ini cetak biru yang bisa Anda pelajari tentang bagaimana nilai lokal itu bisa ditingkatkan untuk bersaing di panggung yang lebih besar. Dan ini mungkin jadi satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan. Sangkai Rempah Nusantara ini kan berhasil membuktikan kalau produk herbal dari desa bisa memenuhi standar kualitas dan keamanan setara produk pabrik dan besar. Iya, Pertanyaannya adalah, nanti kalau Anda lihat produk kayak wedang bajaka ini ada di rak supermarket, sebelahan sama minuman kesehatan merek global, kira-kira faktor apa yang pada akhirnya akan menentukan pilihan Anda? Apa ceritanya yang otentik dari desa Sumber Mulia, klaim khasiatnya yang teruji, atau ya ujung-ujungnya cuma soal label harga aja?